Ya, saya akan menampilkan sebuah video dan saya rasa ini perlu untuk kita simak dan tonton sama-sama. Yang mana Kiai Marzuki dengan ketegasannya mengajak para ulama, para kiai untuk membahas, menyimpulkan mengenai polemik nasab ini. Dan bagaimana pernyataannya dari beliau Kiai Marzuki untuk para ulama, para kiai. Teman-teman harus simak dan tonton ya. Mungkin para habaib klan Mbak Alawi kaget melihat video yang akan saya tampilkan ini. Dari pernyataannya beliau Kiai Marzuki ya. Kita simak dulu biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Dr. Sugeng Sugiyarto, Sugeng Dalu, Dokter. Matur nuwun kali. Nggih. Mas, apa ini enggak sempat sebab. Charlie saya Pak Kiai. Charlie, nggih. Matur suwun kita difasilitasi bisa ngomong-ngomong barangkali didengar siapalah. Yang ingin kami sampaikan bahwa kita warga NU, kiai-kiai dan umat Islam pada umumnya, apapun alirannya, itu wajib menjaga agamanya. Jangan sampai agama ini dirubah-rubah, agama ini dibelokkan, dipalsukan, ditambah-tambah, dikurangi. Lalu ditambah-tambah menjadi bid'ah, dikurangi menjadi khianat, dirubah-rubah menjadi khurafat. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada yang pro kajian nasab atau yang melarang kajian nasab, warga NU harus percaya nasab mereka, nggak boleh ngutik-ngutik mengkaji nasab mereka. Saya bertanya kepada semuanya dengan asumsi dan keyakinan menjaga Islam itu wajib, supaya siapapun yang mengamalkan Islam ini, kalau Islam dijaga tetap sesuai dengan Islamnya Muhammad, maka siapapun yang mengamalkannya ya diterima Allah, selamat. Yang saya tanyakan, dari kelompok mereka yang ngaku-ngaku hafal 7 juta hadis, itu diterima apa tidak? Kalau diterima, dalilnya mana? Terus kalau nggak berdasar dalil, harus disikapi kayak apa? Dan kalau itu bohong, monggo siapapun dari kiai, baik yang muhibbin habaib maupun yang muhibbin ilmu, bersepakat menyatakan kalimat seperti itu bohong. Yang bersangkutan haram dipercaya. Fatwanya haram didengar. Karena dalam kaidah ilmu hadis, jika orang itu ketahuan bohong sekali saja, maka hadisnya dinyatakan hadis maudhu, hadis palsu. Dan ini kalau NU khususnya, baik yang kultural maupun yang struktural, baik yang muhibbin ilmu maupun muhibbin habaib, tidak menyatakan yang sebenarnya, lalu orang yang nggak bisa dipercaya tetap didengar fatwanya oleh umat, lalu sesat, maka yang mendiamkan ini ikut andil dalam kesesatan itu. Mohon semuanya termasuk teman di PBNU segeralah bersuara bahwa ngaku-ngaku hafal 7 juta hadis itu benar apa enggak, jujur apa enggak. Kalau benar implikasinya kayak apa, kalau enggak benar, enggak jujur, bohong, implikasinya kayak apa. Lalu sebagai warga NU yang ikut Imam Syafi'i, tokoh paling top dalam NU ya Imam Syafi'i. Lalu ada yang ceramah, secara ilmu zahir, ulang kakek kami memang sama dengan Imam Syafi'i. Tapi soal karomahnya,
jauh di atas Imam Syafi'i. Kita bermadhab Syafi'i, warga NU bermadhab Syafi'i, imammu dilecehkan. Dan kekeramatan imammu nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Nah, mereka yang kayak begitu tetap kau masukkan dalam struktur NU, tetap kau beri peluang untuk dawuh ceramah di lingkungan NU, padahal melecehkan Imam Syafi'i. Mohon sebagai warga NU, sikap seperti itu benar apa tidak? Lalu khurafat lain misalnya, kakek kami semalam saja bisa mi'raj 70 kali dengan kambingnya. Monggo PBNU dawuh, siapapun dawuh. Itu benar apa salah? Kalau benar mana dalilnya? Kalau itu salah, salahnya itu sampai berat berarti murtad, kafir, apa kayak apa? PBNU harus segera dawuh. Dan nggak boleh diam. Sebab mereka sudah ngunggah itu di medsos. Kalau rotnya, jawabnya dari PBNU, nggak di medsos juga. Ya apa kalau ada warga NU percaya? Terus dampaknya berat. Apa enggak kita ikut dosa? Ayolah, pojok meneng, ayo melakukan kajian. Dan ini tentu tidak dalam rangka merendahkan nasab seseorang. Ini soal benar salah. Kalau memang ngaku mi'raj 70 kali itu benar, andai yang ngaku itu anaknya PKI pun ya tetap benar. Kalau ngaku mi'raj 70 kali itu salah, sesat. Namanya sesat, andai yang ngaku itu kebetulan keturunan Nabi, ya tetap sesat. Ayo kita lebih tegas mengatakan yang hak ya hak, yang batil ya batil. Lalu siapapun asal bermahabbah pada kami, ikut kami, maka meskipun sampai mati maksiat terus, dia tetap selamat, masuk surga, nggak masuk neraka. Asal mahabbah pada kami. Karena kakek kami bisa memadamkan api neraka. Mohon PBNU atau siapapun dawuh. Kayak begini ini benar apa salah? Segeralah dawuh supaya warga NU kalau itu benar, segera ikut. Termasuk saya, Yai Imad, Dr. Sugeng, ya ikut kalau memang itu benar. Dan kalau itu salah, ayo segera dawuh lewat Basul Masail. Jangan dihalangi Basul Masail. Lalu resmi PBNU menyatakan berfatwa yang ini salah, yang ini benar. Lalu sekali masuk kamar mandi, kata Quran 4 kali. Mohon PBNU dawuh kayak begini benar apa sih? Monggo sama ngakoni nasab mereka benar. Tapi bisa apa enggak satu sisi sama ngakoni nasab mereka benar, tapi sama tetap berani enggak takut mengatakan yang batil ya batil. Jangan karena meyakini nasabnya benar, lalu ada kebatilan kau diamkan. Seraya nyari-nyari alasan, husnudon, oh barang-barangkali itu karomah. Enggak ada keramat itu nabrak Quran. Enggak ada kekeramatan itu nabrak sunnah. Kalau nabrak Quran sunnah ya jelas khurafat. Urusan sampean yakin mereka keturunan Nabi, urusanmu. Tapi monggo sebagai warga NU yang tegas dalam berfatwa, haram ya haram, halal ya halal, hak ya hak, batil ya batil. Dan nggak boleh diam. Apalagi diam pes melarang orang lain untuk bahas. Lalu yang bahas diberi sanksi dalam organisasi. Ojo. Sedikit lagi. Lalu mengatakan misalnya, meskipun sudah mati, itu masih bisa keluar dari kuburan, kembali ke rumah, menjima istrinya sampai hamil, lalu kembali ke kuburan lagi. Mohon cerita seperti ini. PBNU dawuh, terlepas pandangan tetap yakin nasab mereka benar. Tapi dawuh, Basul Masail, atau membuka Basul Masail, atau mengizinkan Basul Masail membahas tentang hukumnya dan mempercayai cerita orang mati ison jima bojone sampai meteng maneh. Dan kalau itu hak, ya katakan hak. Biar Pak Dokter Sugiharto, siapa-siapa yang ikuti yang hak itu. Kalau itu batil, ya katakan batil. Umat butuh itu. Belum lagi yang lain-lain bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kotoran pun bisa jadi emas. Lalu malaikat mungkar nakir dibentak. Lalu nyun sewu, kalau ditanya man rabbuka, di alam kubur siapa Tuhanmu?
turun jawab Abdullah ba'ala wal haddad. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Abdullah ba'ala wal haddad. Hal-hal seperti ini PBNU harus jauh. Terlepas zaman percaya nasab mereka apa tidak. Kasihan umat. Dan kalau zaman menang, minimal memanggak nih. Monggo silahkan membahas. Untuk membantu, mengklarifikasi, supaya umat tidak bingung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian PBNU sebagai pembela tanah air, NKRI harga mati, harus jauh ketika ada pihak yang klaim pahlawan ini dari Pak Alwi. PBNU harus jauh. Merah putih yang merancang Fulan. PBNU harus jauh. Kemudian yang menentukan tanggal hari raya, tanggal kemerdekaan, itu katanya Fulan. Yang itu nggak ada dalam sejarah. PBNU harus jauh. Kemudian yang ikut berjasa memberi masukan kepada Mbah Hasyim Asy'ari tentang pendirian NU, katanya si Fulan yang Pak Alwi. PBNU harus jauh. Karena ini menyangkut NU langsung. Ketika ada yang bilang dari Pak Alwi, Gus Dur buta mata, buta hati. PBNU yang katanya pembela Gus Dur harus jauh. Disikapi kayak apa? Ojo diam. Lalu ada yang bilang dari kelompok mereka bahwa Mbah Hasyim Asy'ari nol, bodoh. Tentu bagi saya yang NU sangat-sangat tersinggung. Lama PBNU juga bersikap terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah nanti perkara akurasi nasab mereka, monggo ada pembahasan lain. Jadi minimal Anda tetap nggak mau bahas nasab. Semua penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut agama, menyangkut NKRI sejarah, menyangkut NU, monggo PBNU dawuh dan resmi jadi keputusan PBNU supaya antara hak dan batil menjadi jelas, sikap PBNU juga menjadi jelas. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan kalau misalnya nolak tes DNA itu atas alasan apa? Pondok yang musholanya ambruk, lalu baru sekitar seminggu korban itu bisa diambil karena membuka robo-robo itu juga lama. Orang tuanya untuk bisa memastikan santri ini anak saya, santri ini anak saya, itu juga akhirnya pakai tes DNA. Dan hasilnya akurat. Kalau ada bayi tertukar di rumah sakit, penyelesaiannya pakai tes DNA juga. Itu juga diterima akurat dan nggak rame, nggak geger. Lalu ketika ada mutilasi, jasadnya orang banyak dimutilasi, jasadnya morat-marit, organnya morat-marit, untuk memastikan satu peti ini dari jasad yang identik yang sama. Laki-laki juga pakai tes DNA. Dan semuanya juga menerima. Kenapa yang ketika tes DNA itu menyangkut Pak Alwi misalnya, kok jadi rame? Apa parameter keilmuan, sains bagi Pak Alwi itu memang beda dengan ukuran parameter sains bagi yang lain. Terus kalau beda, itu sains model apa? Lalu, apa bisa nyari haplogrupnya Kanjeng Nabi? Hasil tes DNA-nya Kanjeng Nabi. Kalaupun nggak bisa, sekarang masih ada jutaan orang berdarah Quraisy. Nabi itu sukunya Quraisy. Marganya Bani Hashim. Di mana-mana banyak orang itu sukunya Quraisy. Setidaknya, Pak Habib itu diambil sampelnya, kalau memang haplonya sama dengan Quraisy, meskipun tidak kita katakan keturunan Nabi, setidaknya rotok pantas lah lek podo Quraisy. Setidaknya rotok pantas lah kalau sama-sama Bani Hashim. Dan kalau ternyata Quraisy pun tidak, Arab pun tidak, ya nggak usah dilarang, orang tidak percaya. Nggak usah dipaksa, orang harus percaya. Dengan intimidasi nggak oleh syafaat, nggak oleh barokah, menentang ulama dan segala macam. Lalu di pasar burung yang mahal-mahal kayak murai, kayak blackroot, itu untuk menjaga dan tidak campur dengan burung lain yang campuran. Memang benar-benar F1
anaan yang asli itu diberi ring di kakinya untuk menandai bahwa itu asli. Plus ada sertifikatnya. Manuk itu loh, untuk memastikan keasliannya. Itu ditandai kayak begitu. Nah ini orang ngaku keturunan Nabi, yang tentu pentingnya menjaga keaslian nasab jauh lebih penting daripada sekedar menjaga nasabnya manuk, nasabnya burung. Itu aja dijaga sebegitu rupa. Pakai ring di kakinya plus pakai sertifikat. Nah ini ngaku keturunan Nabi terus nggak mau diperlakukan seperti itu. Adakah kamu akan menganggap kalau manuk wajib dijaga nasabnya supaya tetap asli? Kalau keturunan Nabi nggak perlu dijaga nasabnya. Campur aduk dengan yang palsu ya nggak masalah. Apa begitu? Ya enggak lah. Mohon kiai-kiai, kita nggak ingin berperang, kita nggak ingin menyebar fitnah, kita ingin duduk bersama, clear dan beres. Ayo bersatu, persatuan itu dibangun di atas data yang ilmiah, analisa yang akurat, data yang valid, berdasar kejujuran dan ketulusan dan keamanan. Saya kira begitu. Ya, jadi itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Kalau kita membahas lagi mengenai polemik nasab ini, ya, bagaimana kesimpulan teman-teman mengenai polemik nasab ini? Apakah Ngabaib pantas dinasabkan ke sana? Apakah seharusnya dinasabkan ke sana ataukah terputus? Ya. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Marzuki di dalam video yang barusan saya tampilkan. Ya. Teman-teman mungkin sudah menonton apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Marzuki di dalam videonya. Kurang lebihnya teman-teman mungkin sudah menyimak dan menonton. Ya. Jadi itu saja teman-teman dari saya Channel Cerita Official. Kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang saya lontarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya.